Halo, selamat pagi pendengar Kardopa. Kita bersama kembali dalam dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema kemerdekaan generasi muda dalam menentukan pilihannya di pemilu 2024. Dan saya, Retno Yunita, sudah hadir bersama dengan narasumber kita dan juga para mahasiswa dan mahasiswi dari STMI Kaputama Binjai. Ya, narasumber pertama kita ada Bapak Hendro Susanto, anggota DPRD Sumatera Utara. Halo, selamat pagi Pak Hendro. Salam sehat ya. Assalamualaikum. Oke, iya. Merdeka Pak. Merdeka. Oke, baik. Gimana kabarnya? Kenapa? Salam Pancasila. Oh, salam Pancasila. Oke, luar biasa semangatnya ya. Kemudian juga pendengar Kardopa dan juga warga Binjai yang sedang mendengarkan kita. Narasumber kita berikutnya juga hadir ada Bapak Dr. Relita Buaton, STMkom, selaku Ketua STMI Kaputama Binjai. Selamat pagi Pak Relita. Pagi. Merdeka Pak. Merdeka. Merdeka, luar biasa semangatnya ya. Oke, terima kasih dan juga hadir bersama kami pendengar Kardopa ada Bapak Dr. Parlindungan Purba SHMM selaku pembina STMI Kaputama Binjai. Selamat pagi Pak Parlindungan. Merdeka. Merdeka Pak. Kurang semangat Pak. Merdeka. Nah, Merdeka. merdeka ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan juga ada Ibu Selvira SAMSI yang nanti akan bertindak selaku moderator dan juga beliau adalah dosen dari STMI Kaputama. Selamat pagi Ibu Selvira. Iya, terima kasih Ibu kita yang cantik ini ya. Dan juga teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari STMI Kaputama. Selamat pagi. Wow, luar biasa. Boleh kita beri aplaus buat kita semua. Baik, dan pendengar Kardopa, dialog membangun generasi cerdas ini juga disiarkan langsung oleh Radio Kardopa dan melalui live streaming kami di www.kardopafm.co.id. Jadi Anda bisa langsung menyaksikan dialog pagi ini ya live dari Facebooknya Kardopa. Dan acara ini terselenggara hasil kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Karya Putra Utama STMI Kaputama Binjai. Kita beri aplaus lagi yang meriah. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, kita akan mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pembina Yayasan STMI Kaputama Binjai dan kepada
Bapak Dr. Perlindungan Purba SHMM, kami persilakan. Dan kita tahu juga beliau adalah mantan anggota DPD selama 2 periode. Begitu ya Pak Perlindungan? 3 periode. Oke, saya koreksi, 3 periode. Oke, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Perlindungan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, selamat pagi. Sebagai masyarakat Sumatera Utara, kita berbahagia bahwa di Sumatera Utara kita juga ikut bergembira dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang 78. Sambut salam ke keluarga. Horas, manjua-jua, jua-jua, Yahobu, Ulonwon, Nihao, Ahoy. Kalau ada yang kurang, diingatkan saya lagi. Terima kasih. Saya sebagai pembina Yayasan Stimik Kaputama memberikan apresiasi kepada DPRD Sumatera Utara yang terus terang ini adalah terobosan baru di dalam memberikan penjelasan ataupun menerangkan. Tadi kami bicara dengan Pak Hendro Susanto bahwa program ini yang pertama. Tepuk tangan untuk DPRD Sumatera Utara. Kenapa memang pengalaman selain bicara soal literasi digital atau literasi pengetahuan ini kan terus berkembang. Sebagai pembina Stimik Kaputama memberikan apresiasi juga kepada Radio Kardopa yang tetap terus memberitakan knowledge sharing dan membangun bangsa dan negara. Dan yang ketiga kepada Saudara Dr. Relita Buaton, terima kasih yang sudah menyiapkan segala sesuatu dan ini pasti menambah pemahaman dan menambah nilai tambah bagi Stimik Kaputama. Bahwa Stimik Kaputama ini kan fokusnya sebenarnya kepada informasi teknologi, tetapi memang kita tidak bisa hanya fokus di disiplin ilmu ini. Kita harus punya wawasan yang lebih penting lagi, yaitu wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan ini diwujudkan dengan dialog publik membangun generasi cerdas. Dan temanya sangat menarik sekali, yaitu kemerdekaan generasi muda dalam menentukan pilihannya di pemilu 2024. Dan adik-adik, para mahasiswa luar biasa ini ya, hadir pada hari ini, menyediakan waktu, walaupun masih ada pertandingan di kampung, tapi masih datang. Tepuk tangan untuk kalian semua. Berbicara soal generasi muda, maka generasi muda ini adalah suatu aset yang sangat dihargai. Oleh sebab itu, setiap orang tua selalu memikirkan bagaimana generasi selanjutnya. Di dalam keluarga, konteks yang kecil adalah dia mengharapkan anaknya dapat melanjutkan. Di dalam konteks pemerintahan pun nggak bisa lama. Kita tahu bahwa setiap rejim itu hanya 5 tahun, paling diperpanjang 10 tahun. Sesudah itu what next? Hampir seluruh yang menyangkut kepada kepentingan publik ada batas waktunya. Oleh sebab itu, kita memerlukan generasi muda yang punya wawasan, pemahaman tentang kemampuan dirinya sendiri dan bisa melihat ke depan bagaimana. Kita boleh berbeda-beda, latar belakang, partai politik, pendidikan, dan lain. Tapi kita dilahirkan oleh satu ibu, yaitu Ibu Pertiwi. Dan oleh sebab itu, apakah kita harus bersama-sama mengatakan harus sama? Tidak. Tapi kita harus punya satu hal yang sama, yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu utopis, tetapi bisa dengan adanya dialog publik membangun generasi cerdas. Generasi cerdas, apakah milenium, generasi yang lain, selalu berpikiran kadang-kadang yang ada di depannya. Tidak sedemikian jauh. Nah, tetapi kita memahami kenapa bicarakan soal pemilu, karena di dalam pemilu ini akan dibicarakan negara ini akan dibawa kemana nanti. Nah, pemilu itu kan tanggal 14 bulan 2 2024 akan memilih wakil-wakil rakyat. Apakah bahkan presiden, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPR RI, dan DPD RI. Ini adalah hal yang harus kita pahami bahwa apakah mereka perlu kalau berkualitas. Oleh sebab itu kewajiban kita untuk memahami
calon-calon presiden kah, calon legislatif kah, atau calon DPD yang memenuhi apa ekspektasi orang muda. Orang muda berbeda loh dengan usia-usia saya seusia 60. Kalau usia 60 ini udah cara berpikirnya agak stabil gitu. Tapi kalau orang muda ini selalu berpikiran kreatif. Apalagi saya melihat di Stimika Utama ini para mahasiswa cukup aktif ya untuk berkreasi. Oleh sebab itu, bicara soal pemilu, ada saya membagi 7 poin. Yang pertama, ini adalah hak asasi dan partisipasi demokratis. Yang kedua, pendidikan politik. Jadi di pendidikan politik ini bukan bicara isu-isu yang relevan atau tidak relevan, tapi juga harus membandingkan dengan negara lain. Jadi luas ini deh. Yang ketiga adalah mengatasi manipulasi informasi hoax, dan ini nggak penting lah. Oleh sebab itu apresiasi kepada Kardopa yang sudah membuat sedemikian rupa. Dan saya pikir Kardopa ini ada di mana-mana nih ya Jukti ya. Nah kita welcome lah, kita kembangkan bersama. Bukan gara-gara untuk para caleg, tetapi bermanfaat bagi para konstituen atau masyarakat. Dampak artinya begini, kalau dia udah janji gini ternyata begini lain kan nampak dosanya lah itu kan gitu. Nah, selanjutnya adalah partisipasi aktif. Jadi partisipasi aktif itu bukan hanya datang ke pemilu, itu penting juga datang ke kotak suara, tapi berdebat, mendengar. Ini partisipasi aktif loh. Tepuk tangan untuk Stimika Utama dulu. Nah, dan kelima, mencerminkan keanekaragaman. Generasi ini kan punya nilai lain, nilai-nilai yang ada sama kalian. Aku yakin kalian ini nggak penting kali dia sukunya, agamanya apa, yang penting bermanfaat kan bagi kita kan itu kan. Sama pun tapi kalau kelakuan nggak bener kan. Nah ini yang satu hal yang menonjol di generasi muda. Makanya para caleg sekarang ini harus membuat sedemikian rupa cara bagaimana menarik hati para konstituen dan dipercaya. The problem is trust. Karena banyak yang nggak percaya, Allah omong-omong aja lah itu kan gitu. Sudah itu mengusung perubahan positif. Generasi muda seringkali dikenal karena semangat inovasi dan aspirasi. Mereka mempunyai kesempatan. Ini dugaan 30% itu pemain baru udah datang loh. Yang umur 17 sampai ini. Nah ini kan kalau tidak memahami, ini kan nggak benar. Masa nggak tahu arahnya mau kemana? Ini sangat penting kepada adik-adik sekalian. Dan yang terakhir adalah memahami dampak jangka panjang. Makanya money politik janganlah gara-gara 100.000 5 tahun. Dia nggak tahu apa dampaknya. Nah untuk itu kita memberikan apresiasi kepada partai politik. Tepuk tangan untuk partai politik. Dan memberikan apresiasi kepada calon legislatif. Bayangkan calon legislatif. Itu mereka punya perasaan, waduh, udah kerja keras, uangnya keluar, waktunya habis dan lain-lain. Jadi saya mau katakan kita harus bersyukur kalau ada orang menjadi caleg ya. Kita harus hargai. Apakah di DPRD, DPR RI, DPRD provinsi, DPD. Karena dengan demikian itu rasa penghargaan dan dimulai daripada positive thinking. Saya pikir itu beberapa catatan hanya membaca-baca aja nih Pak. Dengan catatan yang saya alami karena saya pernah menjadi anggota DPD periode 2004 sampai 2019. Tahu persis bagaimana. Oleh sebab itu, pemahaman yang seperti ini kita mulai dari positif ya. Jangan ada perasaan curiga. Artinya kita menambah. Ya, namanya mungkin istilahnya iseng-iseng berhadiah. Dengar, bermanfaat. Kan enak kita kenal dengan abang kita anggota DPRD Sumatera Utara misalnya ada jalan di sini rusak bang tolonglah diperbaiki. Tapi ingat jalan pun harus tahu. Nah ini yang perlu saya katakan kepada kita. Ya, Bang Hendro ini kan selalu dia kan DPRD Sumatera Utara. Jadi yang kita sampaikan aspirasi adalah yang berkaitan dengan Sumatera Utara. Misalnya jalan. Jalan sekarang itu ada milik jalan kabupaten kota, ada milik jalan provinsi, ada milik jalan nasional. Nah ini juga saya minta mahasiswa kita harus cerdas. Mana yang dilaporkan Pak Hendro misalnya air kah. Jadi yang wewenang dia bisa juga yang wewenang biji saja, tapi kan akan lebih tepat. Mungkin Pak Hendro bisa menjelaskan nanti tentang ini karena sedemikian rupa kita tidak habis waktu untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan anggota dewan. Sekali lagi demikian dapat sampaikan. Besar harapan saya pertemuan ini akan bermanfaat bagi kita karena kita mulai dari semangat berpikir positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Dr. Perlindungan Purba SHMM selaku pembina STMI Kaputama Binjai. Selanjutnya, hadirin kita akan foto bersama dengan narasumber ya. Untuk itu kami persilakan kepada pembina yayasan dan juga kedua narasumber kita sekaligus juga Ibu moderator ya untuk bisa bersama untuk foto. Kami persilakan. Baiklah hadirin sekalian juga pendengar Kardopa, kita lanjutkan kembali acara membangun generasi cerdas dengan tema hari ini kemerdekaan generasi muda dalam menentukan pilihannya di pemilu 2024. Dan selanjutnya kita akan langsung saja mendengar dari pemaparan dari para narasumber dan ini akan dipandu langsung oleh moderator kita Ibu Selvira SEMSI selaku dosen dari STMI Kaputama Binjai. Iya, kepada Ibu Selvira kami persilakan, mungkin bisa di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Retno atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah acara tadi dibuka oleh Bapak Dr. Perlindungan Purba SHMM, maka selanjutnya saya akan memandu acara ini. Bapak Ibu hadirin rekan mahasiswa, saya ucapkan selamat datang dalam kegiatan diskusi membangun generasi cerdas dengan tema kemerdekaan generasi muda dalam menentukan pilihannya di pemilu 2024. Pada hari ini, Jumat 18 Agustus 2023, bersama saya Selvira yang akan memandu jalannya acara hari ini. Besarnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh keterlibatan para pemuda. Sejarah mencatat bahwa pemuda memiliki peran sangat penting dalam setiap perubahan yang terjadi di negeri ini. Banyak sekali peristiwa sejarah menunjukkan aksi nyata pemuda bagi kemajuan bangsa. Sejak sebelum proklamasi kemerdekaan hingga sekarang, setiap tragedi penting tidak bisa dipisahkan dari pemuda. Sumpah Pemuda pada 1928 adalah bukti satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berbicara mengenai pemilu 2024, KPU telah menetapkan bahwa porsi terbesar dari DPT adalah generasi milenial dan Z. Bonus demografi yang terjadi ini membuat suara pemuda jelas dianggap sangat menentukan dalam pemilu 2024. Tentunya ini akan menjadi panggung bagi para pemuda dalam menentukan pemimpin Indonesia masa depan. Momen tersebut akan menjadi kesempatan bagi pemuda untuk membuktikan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki harapan di tengah maraknya praktek politik uang. Perlu kita pahami bahwa politik kita sejauh ini hanya berkutat pada bagaimana mempertahankan atau merebut kekuasaan, belum sampai pada level bagaimana berkuasa untuk mencapai kebaikan umum. Tantangan yang akan dihadapi pemilih dari generasi muda saat ini tak hanya pada sejauh mana mereka mampu mempertahankan independensi pikiran di tengah serbuan opini dan propaganda di tahun politik, namun juga adanya generasi apolitis atau yang tidak peduli dengan politik. Dan ada juga mereka yang tertarik dengan politik namun mendapatkan pemahaman yang kurang tepat. Nah, untuk mendapatkan pemahaman ini, maka hari ini telah hadir dua orang narasumber kita, yaitu Bapak Hendro Susanto, selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PKS di Komisi E ya Pak. Oke, selamat datang Bapak. Ya, makasih. Selamat datang Bapak Hendro. Kemudian narasumber yang satu lagi adalah Bapak Dr. Relita Buaton STMkom. Kepada Bapak, selamat pagi Bapak. Ya, beliau juga adalah seorang penulis dan juga sering menjadi narasumber di berbagai pertemuan ilmiah. Para narasumber kita ini nantinya akan memaparkan materi masing-masing selama 10 menit. Dan setelah itu akan ada sesi diskusi dan tanya jawab.
Untuk itu, kita berikan kesempatan pertama kepada narasumber kita, Bapak Hendro Susanto. Silakan Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Selvira selaku dosen STEMIK Kaputama dan moderator kita pada pagi hari ini. Mohon izin Pak Dr. Palindungan Purba selaku direktur ya, owner dari CEO dari kampus Kaputama ini, dan mohon izin Pak Dr. Relita Boton ya untuk kita bisa berdiskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Ya. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan Maha Kuasa atas nikmat yang berikan kita semua. Bersalawat kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Para hadirin pendengar Radio Kardopa 99,4 FM dimanapun Anda berada, khususnya di Sumatera Utara, di Binjalangkat, hari ini kita bersyukur. Apresiasi kami DPRD Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Palindungan Purba dan jajaran direktur, struktural, dosen, mahasiswa, mahasiswi BEM yang ada di kampus Teknik Kaputama yang telah mengizinkan kita berkolaborasi ya bersama Radio Kardopa dan DPRD Sumatera Utara untuk hadir di Kota Binjai di kampus Kaputama ini yang kita cintai dan yang hebat ini. Ini bentuk transformasi DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024 Pak Dr. Palindungan dengan menghadirkan parlemen modern, bagian dari akses publik, akses mahasiswa, akses masyarakat untuk bisa mendapatkan keterbukaan informasi publik dari DPRD Sumatera Utara. Dan ke depan kita baru saja melewati satu hari yang hari ini krusial, yaitu adalah tanggal 17 Agustus 2023. 78 tahun kita merdeka dari tangan penjajah, dan ke depan makna dari 17 tahun 17 Agustus kita maknai untuk kita bisa bagian menghadirkan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang sehat, demokrasi yang elegan, demokrasi yang bermartabat ya bagi proses ya transisi kepemimpinan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendengar Kardopa 99,4 FM dimanapun Anda berada, khususnya di Binjalangkat dan Sumatera Utara, dan para mahasiswa, para pemuda, pemudi, para ibu-ibu yang ada di rumah ya. Kami ya, kalau kita bicara tentang bagaimana membangun generasi cerdas ya dalam perspektif kemerdekaan generasi muda dalam menentukan pilihannya di 2024, kita memaknai bahwa dalam pemerintah negara Indonesia yang mengandung sistem demokratis, maka kita ini semua, apalagi mahasiswa, ini sebagai subjek demokrasi, subjek pembangunan. Beda kalau kita bicara tentang daerah-daerah atau negara yang menerapkan sistem monarki. Ya, dia kecenderungan dia bagaimana menghadirkan otoriter seperti itu. Tapi dalam perspektif negara demokratis, maka mahasiswa, masyarakat ini juga sebagai harus menjadi subjek dalam demokrasi. Nah, kalau kita menghadirkan semua demokrasi yang berkualitas, maka kita harus memiliki semangat untuk terlibat langsung dalam perspektif perubahan untuk 2024 yang lebih baik lagi. Yang kedua, berkelanjutan. Jadi sebuah proses demokrasi ini ada sebuah kontinuitas atau sustainable ya democracy, dan ada sebuah perubahan ya change ya. Ya kalau kita nggak merubah maka niscaya kita menjadi orang yang merugi. Seperti itu. Nah, inilah semangat kita menghadirkan demokrasi yang untuk menyusun perubahan di 2024-2029. Nah, teman-teman sekalian, kami dari DPD Sumatera coba mengulas kalau kita maknai dengan makna kemerdekaan ya dari tema kita hari ini. Kemerdekaan itu filosofinya bagaimana seorang warga negara Indonesia punya identitas bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka dari belenggu penjajahan. Misalnya para pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita tidak berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah, maka niscaya kita masih orang-orang yang terkukung, orang-orang yang tidak bebas, orang-orang yang hari ini terkerdilkan. Tapi karena negara kita sudah mendeklarasikan dan mengclearkan bahwa kita ini wujudnya state ya, nation kita di nation kita ini kan di 1908, bergerak di 1928. Nah, nation itu rasa kebangsaan kita menjadi sebuah state itu adalah di 1945. Maka sejak itulah dengan deklarasi negara Indonesia, maka Indonesia bagian dari negara yang ada di dunia ya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghadirkan ketertiban dunia seperti itu teman sekalian.
Nah, identitas kita hari ini bangga. Kita sebagai sebuah entitas warga negara Indonesia. Ya, identitas ini yang menurut kami di parlemen, Pak Dr. Perlindungan, Pak Dr. Relita, itu mulai hilang di kalangan pemuda. Identity, gitu, identity. Nah, identity ini juga pertama simbol kita untuk membangun. Identity juga semangat simbol kita untuk berkontribusi. Identity ini semangat kita untuk berkolaborasi, gitu. Salah satu variabel memperkuat identiti kita adalah kebudayaan. Maka saya mungkin Pak Doktor ya, Pak Perlindungan ini orang-orang yang dulu mendapatkan sentuhan-sentuhan budaya, ada istiadat, sehingga itu yang membuat kita hari ini kokoh tak lekang oleh zaman dan kita menjadi pewaris-waris peradaban. Nah, kita berharap dari identiti ini, semangat kemerdekaan ini, para pemuda, para mahasiswa yang ada hari di sini ya sebagai DOC, bukan agent of change atau EOC. Kalau agent of change dia sebagai agent saja, agen. Tapi kalau DOC ya dalam perspektif saya, seperti gagasan saya, dia direction of change. Dia sebagai pelaku, subjek perubahan itu. Kita pengen merubah siapa objeknya, subjeknya saya, gitu. Nah, kalau dia agent of change, dia hanya sebagai agen aja, ya agen aja, bukan sebagai subjek seperti itu. Nah, yang kedua teman sekalian, semangat patriotisme. Ini semangat kemerdekaan 78 tahun kita merdeka. Jadi kita harus memiliki semangat patriotisme dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia, membangun keluarga kita, membangun kampus kita, membangun masyarakat kita, membangun Sumatera Utara, membangun Binjai Langkat, dan membangun Indonesia dengan semangat patriotisme. Inilah membuat salah satu instrumen yang menghadirkan jiwa-jiwa yang berkorban, yang bergelegar para penjajah, para pahlawan kita untuk menghadapi para musuh-musuh saat itu, saat kita dijajah oleh penjajah bangsa-bangsa yang memiliki sifat menjajah. Dan Indonesia punya sifat menjajah, Pak Dokter? Enggak ada. Kita bagian yang jajah. Kenapa? Karena kita punya kekayaan yang luar biasa. Resursi kita di Indonesia luar biasa. Nah, ini harus kita jaga, seperti tadi Pak Dokter tadi, harus kita jaga. Ya, jangan sampai resursi ini berpindah kepada negara lain. Jadi kalau kita bicara penjajahan dulu, itu dengan kekerasan, hard power, ya kan? Kalau sekarang dia soft power. Nah, soft power ini kalau kita larut, tidak memiliki awareness, tidak memiliki sebuah literasi yang kokoh, maka mohon maaf, nanti kita akan mewariskan kepada anak cucu kita, ya, tanah-tanah itu bukan tanah lagi milik warga negara Indonesia, tapi tanah-tanah kekayaan alam Indonesia sudah pindah menjadi hak negara lain, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini ancaman-ancaman yang harus kita melek dan harus kita antisipasi ke depannya, teman sekalian. Yang berikutnya adalah menghargai sejarah. Ini penting dalam perspektif kita memahami 78 tahun kemerdekaan kita, menghargai sejarah. Sejarah telah menghantarkan, sejarah telah membesarkan, sejarah telah mendewasakan kita, bahwa kita tidak mau ada penjajah. Setuju ya? Setuju ya? Dan yang kedua, sejarah memberikan kepada narasi anak bangsa bahwa kita tidak mau ada namanya rongrongan, ya kan? Dulu dikenal dengan komunis, ya kan? 30 SPKI seperti itu. Dan inilah kita sebuah state, yaitu negara demokrasi, negara hukum, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Yang terakhir itu kita harus bisa berkarya. Nah, ini untuk berkarya. Berkarya bagaimana anak muda, generasi muda berkarya, memberikan inovasi, gagasan, ide, semangatnya ya untuk membangun demokrasi yang berkualitas, ya, berkontribusi membangun masyarakat dan tidak acuh tak acuh, Pak Dokter. Jadi kenapa misalnya kita bicara angka kriminalitas di Indonesia khususnya di Sumatera Utara tinggi? Karena bisa jadi kita acuh tak acuh gitu melihat sebelah kita ada kecelakaan, ada musibah atau apa, kita cuek, kita asik dengan diri kita. Nah, dalam perspektif revolusi industri 4.0, ya kan, kita lagi diajak pada sikap individualistis, sibuk dengan gadget kita, sehingga kita lupa bahwa gadget ini adalah sebuah tools untuk mempercepat kuantum dalam kekayaan literasi kita, dalam skill up kita, kompetensi kita, networking kita. Nah, kalau orang tidak memiliki karakter ini, niscaya dia menjadi korban-korban teknologi. Ya, hari-harinya habis. Ya, dengan contoh misalnya gadgetnya, main game, dan segala macam, dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau dia memiliki sebuah literasi yang kokoh, memiliki pemain yang kokoh, maka gadget ini sebagai satu, ya, dalam perspektif 4.0 ini, sebagai salah satu tools untuk dia kuantum. Ya, kuantum yang saya sampaikan tadi. Nah, teman-teman sekalian,
Ini dalam perspektif kemerdekaan. Yang kedua, saya bicara tentang bagaimana pemilu 24. Itu kita bicara penyelenggara pemilu, itu ada KPU, Bawaslu. Alhamdulillah ini sudah proses berjalan, Pak Dokter Perlindungan dan Pak Dokter Elita dan mahasiswa. Ya, kita sudah proses di pusat, di provinsi, kabupaten kota, Bawaslu, KPU sudah berjalan dan sudah kesepakatan bahwa kita akan melaksanakan ini pada 14 Februari 2024. Jadi, kalau ada upaya-upaya oknum segelintir orang yang menghendaki demokrasi kita dimundurkan, ditunda segala macam, maka dia mencederai semangat kita berdemokrasi. Setuju ya? Setuju. Maka kita tolak seperti itu. Gitu, teman-teman. Nah, yang kedua dalam perspektif pemilu 2024 itu ada partisipasi pemilih. Nah, ini penting. Inilah kita bicara bagaimana mencerdaskan, memberikan edukasi politik seperti kata Pak Dokter Perlindungan tadi. Mahasiswa sebagai direction of change ya punya peran ya dalam tutur hendaknya Menit lagi. 2 menit lagi ya. Iya. Oke. Memberikan direction of change, memberikan edukasi politik kepada masyarakatnya, kepada keluarganya dan tempat tinggalnya seperti itu. Yang berikutnya momentum 24 adalah momentum perubahan. Perubahan kita sebuah keniscayaan, perubahan itu pasti, orang yang merubah maka masuk orang merugi seperti itu. Nah, berikutnya adalah bicara regenerasi pimpinan. Ya, step pemimpinan ini penting ya, bagaimana menghadirkan pimpinan yang melayani, pimpinan yang peduli, pemimpinan yang paham secara konstruksi dia bernegara, menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya, ya kan. Dan hari ini Bapak teman-teman sekalian, kita mau utang kita ini 28 juta. Ya, di zamannya periode sebelumnya, ya 10 tahun yang lalu, ya 15 tahun yang lalu kita hutang kita hanya 10 juta sudah selesai. Sekarang kita punya hutang lagi per jiwa anak bangsa Indonesia 28 juta lebih kurang. Karena hutang kita hampir menyentuh angka 8.000 triliun. Ini ancaman. Kalau kita nggak tuntaskan, kalau kita nggak berubah, maka utang kita akan menumpuk dan kita akan sulit keluar dari jerat utang ini. Yang terakhir adalah poros perbaikan. Jadi perbaikan ini penting dalam perspektif demokrasi di 2024. Nah, pesan saya kepada teman sekalian, ada Society 4.0 ke depan kita akan masukin dalam perspektif membangun generasi muda. Ada porsi ya. Pertama kita harus memiliki kreatif. Anak muda harus kreatif berpikirnya ya, logic thinking ya. Berikutnya ada critical thinking, diasah critical thinkingnya, jangan mati. Gadget itu mati mahasiswa pikirannya, mati daya analitiknya, mati daya kritisnya. Yang berikutnya adalah collaboration. Jadi membangun sebuah negara, membangun sebuah pemerintahan Sumatera Utara, membangun pemerintahan di Kota Binjai dan Langkat ya Pak Dokter, butuh sebuah kolaborasi. Ya, kolaborasi sebuah keniscayaan gitu. Nggak bisa diserahkan pada satu orang, satu partai, tapi dia harus bersama-sama anak bangsa yang terbaik, yang punya jiwa patriotisme untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik ke depannya untuk perubahan yang lebih baik. Yang terakhir adalah communication. Pentinglah komunikasi ini. Hari ini kita bagian dari komunikasi, tadi Pak Dokter, mencerdaskan para generasi mudanya sebagai DOC, not AOC. Mungkin ini sebagai penghantar dari saya. Semoga ini bisa nanti kita bisa dalamin dalam perspektif diskusi dan semoga saya yakin ya kalau kata Bung Karno ya kalau ada satu pemuda maka akan aku gentarkan dunia. 7 pemuda akan memberikan dampak luar biasa bagi dunia dan kita berharap pemuda itu adalah kita. Kalau ada 1.000 orang melakukan kebaikan maka kita adalah orang itu ya. Kalau ada 100 orang melakukan kebaikan adalah kita itu. Maka kita adalah orang itu. Dan kalau ada 10 orang melakukan kebaikan, maka itulah kita. Dan kalau ada 1 orang yang melakukan kebaikan, perubahan, maka itulah diri kita. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih banyak. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hendro Susanto yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk pemateri berikutnya adalah Bapak Dr. Elita Buaton STMkom. Kepada Bapak saya persilakan 10 menit Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Hendro Susanto dari DPRD Sumut yang saya hormati. Juga ada Pak Perlindungan Purba, mantan anggota DPD yang sekaligus juga sebagai pembina yayasan daripada STMK Utama, dan juga tentu tidak lupa ini Radio Kardopa berani tampil beda yang sangat luar biasa. Ya, ini luar biasa sekali. Dan juga para bapak dan ibu, adik-adik sekalian, mahasiswa dan juga pendengar setia dari Radio Kardopa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pemilu, di mana pemilu ini adalah sebagai wujud daripada demokrasi kita ya, sekaligus juga sebagai sarana bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk
atau sebagai sarana kedaulatan kita terhadap negara dan juga pemerintah kita tentunya. Bulan Juli kemarin bahwa KPU telah merilis telah mengumumkan data DPT untuk pemilu 2024. Menurut saya ada yang menarik dari sana ya. Dari data itu bisa kita lihat bahwa DPT kita adalah itu 204.800.000 sekian. Kalau tidak salah 204.800.000 sekian. Nah, dari antara 208 juta bahwa pemilih muda kita itu mencapai sekitar 100 juta sekian. Atau boleh dikatakan sekitar 55% kalau tidak salah. Ya, ada ini yang menurut saya menarik untuk tahun ini. Ya, nah pemilih muda ini terdiri dari generasi Y atau milenial, Z dan juga pemilih pemuda. Ya, pemilih muda. Nah, maka ada beberapa hal yang menurut saya penting ya sesuai dengan topik kita hari ini, bagaimana membangun generasi muda yang cerdas. Ya, jadi dalam hal ini juga penting ya untuk tahun ini bagaimana kita membekali para pemilih muda generasi Y, Z dan juga pemilih pemuda ini kita arahkan supaya cerdas. Ya, supaya cerdas. Kenapa? Boleh dikatakan bahwa untuk ke depan masa depan bangsa ini ya boleh dikatakan di tangan generasi muda gitu. Kenapa? Karena tadi tingginya kan hampir 57% pemilih muda kita yang menentukan pemimpin nanti, yang menentukan di legislatif nanti adalah para pemilih muda. Maka ini kita harus bekali, ya, bagaimana para pemilih muda ini kita harus cerdas. Kalau salah, ya berarti salah di generasi muda, begitu ya, karena tingginya, ya, ada tiga menurut saya ada tiga yang perlu kita antisipasi. Nah, yang pertama adalah era revolusi industri 4.0. Nah, ini kan tantangan yang sekaligus juga peluang. Ya kan? Nah, maka kita perlu menentukan atau memilih pemimpin yang benar-benar bisa mengantisipasi dan juga bagaimana supaya kita masyarakat Indonesia bisa bertahan gitu ya, bisa mampu menghadapi peluang dan juga tantangan di era ini. Ya. Nah, kemudian maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana membangun generasi cerdas. Nah, yang pertama adalah bagaimana supaya pemilih muda ini ya memiliki pengetahuan, kemudian meningkatkan kesadaran politiknya. Salah satu contoh misalnya, memastikan diri terdaftar di DPT itu salah satu contoh. Ya, artinya kita memastikan bahwa kita memang terlibat, ikut berperan sebagai atau di dalam pemilu nanti. Nah, ini ya. Jadi artinya bagaimana menumbuhkan kesadaran para pemilih muda ini, ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran ini supaya mereka aktif dan terlibat di pemilu nanti. Itu salah satu contoh, memastikan diri sudah terdaftar di DPT. Salah satu contoh seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah adik-adik sekalian, para pemilih muda dari sekarang sudah bisa mulai menentukan, ya, nanti di 2024 kita akan memilih legislatif di kabupaten kota, di provinsi, DPR RI, DPD, dan juga presiden. Tentu kita masing-masing sudah punya calon. Nah, jadi dari sekarang kita diberikan kesempatan untuk melihat, ya, untuk mempelajari calon kita ini siapa. Melihat track record-nya, pengalamannya, ya, dan tidak kalah penting adalah kita juga melihat visi misinya seperti apa. Ya, kita harus melihat itu juga. Nah, jadi di era digital ini bagi kalangan muda tentu sudah bisa ya, sudah lebih mudah, sudah lebih gampang untuk mencari informasi terkait dengan para calon-calon nantinya gitu. Jadi itu menurut saya salah satu hal penting ya untuk generasi muda melihat calonnya nanti. Ya, latar belakangnya seperti apa, visi misinya seperti apa. Ya, pengalamannya seperti apa, catatan hukumnya seperti apa. Ya, apakah menurut kita itu sudah cukup? Ya, pengalaman beliau, visi misi beliau, apakah sudah menurut kita sudah aspiratif? Ya.
Nah, jadi yang ketiga adalah beberapa pakar dan juga pengamat mengatakan menjelang pemilu biasanya itu banyak berita hoax. Ya, kalau tidak salah itu pemilu sebelumnya hampir 30%. Ya, itu ada berita hoax. Nah, berdasarkan data statistik tahun 2022, penduduk Indonesia itu sekitar 277 juta. Ya, 27 juta, dan pengguna media sosial itu sekitar 192 juta atau 68%. Ya, jadi media sosial atau berita hoax ini biasanya dibuat di media sosial. Nah, ingat, ya, pengguna media sosial lebih cenderung adalah generasi muda kita atau generasi Y dan Z. Hoax ada di media sosial. Nah, maka ini juga perlu bagaimana supaya para pemilih muda ini, generasi Y, generasi Z ini bisa mengelola dan juga bisa membentengi berita hoax ini, karena hoax ini sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi. Ya, nanti bisa kita lihat itu di website resminya Kominfo, ya. Di situ banyak berita hoax. Nah, yang semestinya para pemilih muda ini juga bisa memahami, ya, bisa memilih, bisa memilah yang mana berita hoax, yang mana yang tidak. Nah, karena ini sangat mempengaruhi juga nanti untuk para pemilih nanti. Nah, jadi itu beberapa hal penting yang perlu dimiliki oleh para pemilih muda ini, ya, para pemilih muda ini, generasi Y dan juga generasi Z ini, ya, supaya nanti cerdas dalam memilih, khususnya dalam menentukan pilihan di 2024. Nah, jadi kegiatan hari ini menurut saya ini sangat bagus, ya, sangat penting, ya. Terima kasih juga untuk Kardopa dan DPRD Sumut yang telah membantu kami, karena bagaimana mencerdaskan para pemilih ini adalah tugas kita bersama, ya, dari pemerintah, dari KPU, dari DPR, peserta pemilih, ya. Jadi baik juga dari perguruan tinggi termasuk STMI Kaputama, ya. Nah, ini juga menjadi tugas kita bersama bagaimana mencerdaskan supaya seperti yang tadi saya katakan, supaya nanti, ya, di pemilihan nanti, ya, peran generasi muda, peran pemilih muda sangat mendominasi, ya. 57% ada pemilih muda kita nanti di 2024. Nah, saya pikir ini yang saya sampaikan, beberapa hal penting tadi bagaimana untuk mencerdaskan generasi cerdas, khususnya untuk para pemilih muda, khususnya juga mahasiswa pada umumnya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Bapak Dr. Relita Buatan STMKOM atas materi yang telah dipaparkannya. Mungkin saya kasih sedikit kesimpulan dari dua pemateri kita, yaitu adalah bahwa pemuda sebagai subjek pembangunan tentunya harus ambil peran pada pemilu 2024 mendatang, ya. Kemudian saya serahkan untuk acara berikutnya kepada host kita, yaitu Bu Retno. Silakan Bu Retno. Baik, terima kasih Ibu Selvira dan pendengar Kardopa juga warga Binjai yang saat ini sedang mendengarkan dialog publik, ya, untuk sesi hari ini membangun generasi cerdas dengan tema kemerdekaan generasi muda dalam menentukan pilihannya di pemilu 2024 akan kembali sesaat lagi. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Yang saat ini sedang mendengarkan kami dalam dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema kemerdekaan generasi muda dalam menentukan pilihannya di pemilu 2024, dan ini disiarkan langsung dari STMI Kaputama Jalan Veteran Binjai. Oke, dan untuk sesi berikutnya kita akan tanya jawab, dan untuk itu saya langsung saja persilahkan kepada Ibu Selvira SEMSI, ya, sekaligus moderator untuk memandu acaranya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Retno atas kesempatannya. Oke, kita akan lakukan sesi dialog dan tanya jawab. Silahkan kepada para adik-adik mahasiswa yang kiranya sudah punya pertanyaan. Silakan up. Oke, ya, mungkin Hairul dan adik ini, ya. Ya, pertama kita berikan dulu kepada Hairul. Silakan Hairul menuju ke depan. Iya. Ya, Khairul, kepada narasumber mana? Silakan. Mungkin kepada Bapak Hendro Santo aja, Mbak. Iya, sebutkan namanya, ya, dari sistem apa, prodi apa?
Ya, sebelumnya terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Khairul Siregar dari Sistem Informasi. Jadi Pak, menurut saya Pak, merdeka itu berarti kita bebas ya Pak ya. Dalam merdeka dan pemilu ini tentunya kita memiliki merdeka hak pilih. Oke. Kemudian dalam menjelang hari-hari ini pasti sedikit banyaknya banyak praktik politik uang atau yang disebut dengan bahasa awamnya itu serangan fajar Pak. Jadi Pak, serangan fajar ini tentunya sudah dilarang pas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 523 ayat 1 dan 2, pasal 552 dan 553. Jadi Pak, kami sebagai bangsa generasi muda ini tentunya tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Lantas, bagaimana kami harus menyikapinya dan bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Hairul. Kita akan lanjut kepada pertanyaan selanjutnya ya. Tiga pertanyaan kemudian akan dijawab oleh pemateri kita. Oke, yang selanjutnya kepada siapa? Ya, silahkan adik maju ke depan ya. Perkenalkan namanya, dari prodi apa? Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, saya Hairi Salwan Amin dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Izin bertanya kepada Bapak sekalian. Jadi begini, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu moderator, bahwasannya kita akan mengalami yang namanya bonus demografi, yang artinya para pemuda yang nantinya akan memimpin di masa depan. Nah, akan tetapi di masa sekarang ini masih banyak pemuda-pemudi Indonesia yang tadi seperti dikatakan apolitik atau alergi terhadap politik. Nah, sebagai seorang politisi, bapak-bapak sekalian, bagaimana sih cara bapak-bapak bagaimana cara bapak melihat generasi muda sekarang, dan bagaimana cara bapak agar kami ini sebagai mahasiswa bisa tidak alergi terhadap politik atau bisa ikut politik gitu, karena kami kan sebagai generasi ingin memajukan kecerdasan bangsa, ingin memajukan Indonesia, tapi banyakkan anak muda sekarang itu acuh terhadap politik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizil Hakim, saya dari Prodi Sistem Informasi. Tadi yang sempat narasumber Pak Relita Buaton bilang bahwasannya pemuda generasi Gen Z sekarang itu bakal menentukan pilihannya, ada 50% ke atas, itu bakal penentu bagi pemimpin masa depan. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana cara agar generasi Gen Z untuk mengenal pengetahuan tentang politik, dan bagaimana cara generasi Gen Z tersebut sekarang lebih mengidentifikasi gimana para caleg-caleg ataupun para calon pemimpin, biar mereka mengidentifikasi untuk terciptanya pemimpin yang terbaik. Itu saja yang bisa saya pertanyakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, terima kasih atas ketiga pertanyaan yang diberikan dari mahasiswa. Untuk pertanyaan pertama, mungkin akan saya berikan kepada Bapak Hendro Susanto. Kepada Bapak Hendro, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih. Luar biasa pertanyaan ini mahasiswa. Tepuk tangan dulu untuk 3 pertanyaan kita. Keren-keren, cakep-cakep. Bang Hairul, ya, betul. Memang regulasi pemilu itu ada 2. Pertama, Undang-Undang 7 2017, ya, ada Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Nah, di secara regulasi itu sudah jelas bahwa serangan fajar atau money politik ini tidak dibenarkan dalam perspektif hukum. Namun dalam kita berapa kali kita pemilu, ini selalu menghantui, selalu menjadi momok yang akhirnya itu merusak demokrasi. Kalau kita bicara demokrasi, maka sesungguhnya pertarungan itu adalah politik gagasan, narasi, ide, gitu. Per 5 tahun itu yang disampaikan kepada publik. You mau apa 5 tahun ke depan? You mau ngapain sama tahun ke depan sebagai legislator, sebagai eksekutif, gitu, mau ngapain, gitu. Nah, ini yang harus disampaikan. Nah, dalam perspektif kita di Indonesia, ya, kalau di negara maju seperti itu gagasannya dijual. Selama tahun saya akan bangun ini, ya kan? Nah, kalau di Indonesia ini, ya, ketika kita ada partai politik menyampaikan politik gagasannya segala macam, akhirnya yang terjadi masyarakat kurang sentuhan informasi, kurang sentuhan pendidikan politik, pencerdasan politik, sehingga mereka berpikirnya pragmatis.
yang datang sajalah segala macam sama aja, semua caleg sama aja segala macam dan seterusnya. Itulah akibat tadi mereka ya tidak melek secara politik begitu. Nah, kalau kami di fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera, kami sebagai entitas partai politik, kami berkewajiban melakukan edukasi politik kepada semua elemen masyarakat dari bapak orang tua, anak muda, bahkan pemilih pemula seperti itu. Hingga apa? Mereka paham kenapa mereka menjadi subjek pembangunan, kenapa mereka menjadi subjek dari demokrasi, kenapa mereka sebagai subjek dalam perspektif kolaborasi tadi, agar mereka tahu bahwa suara mereka itu sama dengan suara yang lain, suara orang baik sama dengan suara orang yang lain, gitu loh. Satu suara ini menentukan masa depan demokrasi kita untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas, berdaulat demi negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Jadi kalau seandainya politik uang ini terjadi di 24, maka sesungguhnya kita sudah ada perangkat. Perangkat itu adalah Panwas ya, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, Panwas Kelurahan. Harusnya mereka juga terlibat menemukan. Nah, tapi juga ada apa peran kita sebagai generasi muda? Mahasiswa boleh juga membentuk poros-poros pengawasan pemilu. Ya kan dulu waktu zaman saya sebagai aktivis mahasiswa di 98 ya, kita buat poros pengawas pemilu dari mahasiswa. Kami undang mahasiswa yang mau melek politik, mau menjaga demokrasi, menjaga reformasi, tersebar di berbagai macam TPS untuk mengawal seperti itu. Nah, jadi kami juga meminta kepada para semua kita di partai politik dan di BCAD ya, para calon-calon legislator untuk kita taat asas. Setuju ya Bang Herul ya? Untuk tidak melakukan serangan fajar money politik. Inilah mencederai demokrasi kita. Ini mencederai demokrasi kita. Orang dikasih 100.000, habis itu ditinggalkan, dibeli putus. Nah, kalau di kami tidak di PKS, kami tidak pernah dididik untuk seperti itu di PKS. Ya, orang milih kami dengan milih PKS, maka kami jaga 5 tahun. Dan kami nggak ada serangan fajar seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana mensikapi hal ini? Tentu kita berharap semua instrumen pengawas, terus termasuk aparat penegak hukum harus tegas. Temukan dan deteksi dini, early warning, di mana ancaman demokrasi terkait dengan money politik, serangan fajar. Temukan dan tangkap seperti itu. Temukan dan tangkap. Apalagi sekarang ini dengan 4.0 ini canggih, ya kan? Bisa pakai apa namanya sebutnya lupa yang istilah AI kan atau cashless ya kan ditransfer segala macam itu bisa terjadi karena kan cashless itu kan terhubung masing-masing dana segala macam itu sudah bisa. Jadi ini harus diantisipasi, ditemukan. Bawaslu dari forum ini kita minta Bawaslu untuk menemukan apakah nanti ada modus-modus cashless gitu loh. Cashless itu kan memindahkan uang dari dana dari program-program di Play Store itu kepada Android. Itu canggih gitu loh. Kita harus kita jaga seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita bicara konfigurasi pemilih itu ya, memang 70% itu pemilih itu di desa. Nah, ini PR kita. Maka kan kalau di kampus itu ya Pak Dokter ya, Perlindungan itu ada namanya tiga pengabdian kampus ya. Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah bagaimana pengabdian kepada masyarakat. Ini penting. Jadi kalau teman-teman misalnya melaksanakan tridharma perguruan tingginya, itu terjunlah ke daerah desa. Teman-teman kampus yang lain ya, ini sedang melakukan KKN Pak, KKN di desa-desa itu dalam rangka tadi penjelasan politik segala macam. Jadi inilah titik sentuh perubahan. Jadi titik perubahan itu ada di pemuda melakukan titik perubahan pada masyarakat seperti itu. Jadi kami sepakat dengan Bang Hairul, kita mengutuk dan meminta tidak ada lagi perilaku serangan fajar atau money politik untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang sehat, untuk menghadirkan pimpinan yang lebih baik di 2024. Setuju ya? Mereka. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Hendro Susanto. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua tadi ditujukan kepada Bapak Hendro juga ya? Pak Parlin dengan Pak Hendro. Oh, oke. Saya persilakan kepada Pak Parlin atau Pak Hendro untuk menanggapinya. Ya, jadi terima kasih. Kalau saya tadi dari Pak Parlin, Dokter, gen milenial ini data yang kita dapatkan
66.822.389 atau 33,60%. Sedangkan Gen Z itu 46 juta ya 800.161 atau 22,85%. Jadi totalnya lebih kurang 113 juta, ekuivalen dengan 56,45%. 56,5%. Artinya ya, saya sepakat. Jadi kalau di kami di PKS, kami punya ruang untuk anak-anak muda ini, Pak Doktor, terlibat. Ada PKS muda di kami, ada Gema Keadilan, ada Garuda Keadilan segala macam. Jadi anak-anak muda ini kan psikologinya suka dengan cuan, suka dengan kegiatan sosial. Nah, kita berikan kanalnya untuk mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan demokrasi seperti itu, dan sesuai dengan passion mereka masing-masing, begitu. Ada passion misalnya melukis, passion seni budaya, passion orator, passion dia untuk menjadi aktivis, passion dia untuk menjadi rekreasi sosial di daerah masing-masing, itu juga bisa. Passion dia untuk UKM juga ada. Jadi kami punya misalnya di Langkat itu ada komunitas misalnya Mbak Citra. Mbak Citra ini seorang mahasiswa swasta, Pak Doktor, ya. Dia dari hari ini juga dia bisa punya penghasilan 8 juta dengan menggunakan gadgetnya, begitu. Jadi dia pertama dia mahasiswa, negara mengcover dia karena dia keluarga PKH. Yang kedua dia dapat dari negara. Yang ketiga dia mau mandiri menggunakan gadget dia ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dan dia juga dalam kegiatan yang positif. Jadi dari pendapatan dia ini disisihkan untuk kegiatan masyarakat, Pak. Kegiatan sosial, apakah berbagi ataupun santunan segala macam seperti itu. Sehingga ancaman anak muda ini, Gen Z ini ya tidak menjurus kepada narkoba ataupun judi-judi segala macam. Jadi ini salah satu cara. Jadi kami menyediakan ruang kepada anak muda, ayo kita sama-sama berkolaborasi seperti kata Pak Dokter tadi, berkolaborasi membangun masyarakat, minimal menjaga diri kita, jangan sampai kita menjadi orang apolitik. Kalau kita menjadi apolitik, mohon maaf, perubahannya masih apa? Gitu loh. Nanti kita akan merugi. Kalau kita tidak momentum 56,45% kita gunakan untuk perubahan 2004, nanti rugi kita. Akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Nah, dengan hari ini kita edukasi politik dengan kegiatan bersama Kardopa, Pak Doktor, maka ini usaha kita bagaimana para pemuda, para mahasiswa ini tidak apolitik. Mereka harus melek terhadap kondisi negara Indonesia. Ingat, utang kita sudah 8.000 triliun loh. Itu ancaman segala macam. Hati-hati begitu. Yang kedua, kondisi keuangan kita nggak sehat saja di negara kita. Hati-hati gitu. Jadi kita harus terlibat andil dalam di politik ini seperti itu. Jadi teman-teman juga, atau dua arah, teman-teman mau apa idenya bisa ke partai A, partai B, partai C segala macam, kita kolaborasi. Bahkan kami di parlemen ini, Pak, kami membuka mahasiswa untuk bisa PKL di DPR. Alhamdulillah kampus-kampus di swasta negeri yang ada di Sumatera Utara ini rajin, Pak, nggak putus, Pak, gitu. Nah, kami tunggu Kaputama kapan bisa PKL di DPD Sumatera Utara, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Ya. Ya, silakan Bapak. Saya mau apa yang disampaikan oleh Sregar, Hairi sama Azil tadi, saya mau tanya ini, apakah politik itu jahat? Itu nomor satu. Karena di mata orang kan, wah politik itu jahat, nggak baik, sehingga tertimbul apolitik nggak suka. Saya katakan politik itu adalah seni untuk meraih kekuasaan, untuk melayani masyarakat. That's the point. Jadi makanya saya bilang tadi, kita selalu menghargai orang yang mau terjun ke dunia politik, karena tujuannya memang melayani. Yang salah apa? Yang salah itu korupsinya, perlakuan yang tidak baik, KKN, dan lain-lain. Oleh sebab itu, tadi kan ada pertanyaan bertiga sekalian, bagaimana untuk supaya kita berpikir positif? Makanya saya bilang berpikir positif. Kenali calonmu. Paling gampang kok periksa calon, ketik nama Pak Hendro, nampak semua kelakuannya. Ketik nama Perlindungan Purba, ketik semua nampak. Belum lagi bicara soal knowledge. Lama-lama saya berpikir, apa perlu sekolah enggak? Kalau hanya untuk sekedar knowledge, nggak usah sekolah, tekan AI aja, artificial intelligence. Mau tanya apa, nampak semua di situ, betul. Tapi problemnya kayak gitu. Ini kan seni, nggak bisa. Kalau hanya mau sekedar pintar menjawab, tekan AI aja. Kenapa nggak AI aja sebagai caleg? Selesai persoalan. Kan ngapain kita sekolah? Ngapain dia dosen? Tapi problemnya nggak bisa, karena
ternyata komputer itu, teknologi informasi tidak bisa mengurangi emosional atau hubungan antar manusia. Wah, kalau AI itu kan luar biasa tuh bang, ketik segala sesuatu nampak semua mau bicara. Bahkan orang pidato sekarang tekan sekretaris pun nggak perlu sekarang. Tinggal kita bagaimana membuat itu menjadi humanis. Oleh sebab itu, saya ajak kepada kita, jangan apolitik, jangan apatis. Kalian apatis, nanti diisi orang yang apatis juga. Kenapa nggak dimulai dari kita? Caranya, periksa latar belakang. Dan bukan hanya cakap-cakap aja ya, tengok apa yang dikerjai. Periksa. Dan jangan sekali lagi saya katakan, ini satu daya, apa yang membuat negara kita ini lekas hancur? Masalah agama. Saya mengatakan, engkau Islam, jadilah Islam 100%. Kau Kristen, jadi Kristen 100%. Hindu 100%. Buddha, Konghucu, Katolik. Dan kau harus 100% Indonesia. Kau harus yang terbaik, tapi jangan pernah mengatakan agama orang lain nggak baik. Itu yang bikin masalah kita. Nah, di politik kita ada bicara itu. Coba bicara kemiskinan, ada nggak masalah agama di situ? Nggak ada, semua masalah banjir. Agama ada nggak ada. Jadi kita harus berpikir wawasannya kita luas deh, ya. Karena apa? Karena itu membahayakan. Kita kan udah terlahir berbeda agama. Justru itu kalau kata kita berbeda gini, kalau kita makin kuat. Yang Kristen, yang Islam sama. Di surga kan nggak ditanya orang nanti kan, agama apa? Tapi kan ditanyakan, apa kelakuanmu? Kan gitu. Tentu sebagai Islam yang 100% baik, pasti dia lebih baik, kan begitu. Yang Kristen jadi 100% yang baik. Dan selanjutnya, jadi jangan pernah, ini saya perhatikan, ini permasalahan. Kenapa? Ini yang kami pelajari di Lemhanas. Itu yang bisa mengganggu integrasi bangsa. Penting, apa masalah yang kita hadapi sekarang? Bukan hanya sekedar politik. Tapi masalah kita adalah masalah pangan, masalah makanan. Yang kedua, masalah air. Yang ketiga, masalah energi. Ini akan membantu kita mau merdeka apa tidak di kemudian hari. Maksudnya lebih makmur. Tapi informasi teknologi bisa menjembatani itu. Jadi saya mohon informasi teknologi, knowledge yang kita punya, buatlah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang paling penting. Jadi kalau dikatakan, wah kita pemilu sekali 5 tahun, bagi saya ini pesta. Pesta nggak usah susah-susah, bang. Gembira-gembira aja, siap pemilu cuci tangan, dah pesta lagi. Ini di Indonesia 545 kabupaten kota. Berapa kepala desa itu? Kurasa kalau dihitung tiap hari pilkada di pemilihan di Indonesia ini. Jadi anggap aja pemilu dan lain-lain itu happy-happy aja. Tetapi kita harus punya prinsip ini dalam membangun bangsa dan negara. Ini yang saya katakan kepada kita bersama. Kita berbeda tapi jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan dulu tepuk tangan untuk dua pemateri kita. Ya, gimana untuk Khairul dan ini jawabannya sudah memuaskan atau belum? Sudah? Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Dr. Relita. Silakan Bapak, waktu dan tempat. Secara etimologi, politik itu berasal dari kata polis ya. Polis berarti yang berhubungan dengan negara ataupun kota. Yang artinya adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Kegiatan publik kenapa alergi? Begitu kan? Itulah politik sebenarnya. Ya, serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kebijakan publik. Harusnya pemilih muda, generasi muda harus ikut terlibat dong. Ya, terkait dengan kebijakan publik. Undang-undang pendidikan, tenaga kerja, sampah, dan lain-lain sebagainya harusnya kita terlibat kan. Jadi jangan alergi. Justru kita sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, ikut mengawal ini. Kita harus ikut mengawal ini, jadi jangan alergi. Ya, walaupun tadi seperti katakan ya, ada korupsi, ada apa ya, itu bagian inti ya. Tapi adalah yang sesungguhnya secara etimologi ya politik itu ya berhubungan dengan kebijakan publik. Maka ya kita semua sebagai warga negara, ayo ikut begitu. Jadi jangan alergi. Ya. Nah, jadi yang berhubungan dengan itu adalah partai politik kan begitu ya. Adalah partai politik. Adalah anggota legislatif. Itulah yang akan kita pilih.
legislatif di kabupaten kota, di provinsi, DPR RI, dan juga DPD tentunya perseorangan, dan juga untuk presiden dan wakil presiden. Maka ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Perlindungan, ini yang harus kita lihat. Ya, bagaimana para kandidat ini? Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita cari, gitu. Ya, kalau kita cari media sosialnya atau Facebooknya dan lain-lain sebagainya, ya mungkin di situ kan yang ditampilkan yang baik-baiknya saja kan. Nah, coba sekali-sekali cari apa opini publik tentang mereka, ya, apa ulasan para pengamat tentang mereka, perlu sebagai pembanding. Ya, jadi ini adalah cara untuk mencerdaskan kita sebagai pemilih baru atau generasi muda. Ingat, tantangan ke depan apa? Ada 3 tantangannya, kan? Yang pertama tadi bonus demografi. Nah ini Indonesia emas, revolusi industri 4.0, ini kan tantangan ini. Bagaimana para kandidat ini menyikapi ini, gitu. Ya, nanti di 2030-40 ini kita mengalami bonus demografi kan? Nah ini yang harus kita lihat. Dan itu sekarang mikirkannya gitu kan. Bukan nanti di 2030-nya, bukan. Harusnya dari sekarang. Nah maka perlu kita lihat kebijakan-kebijakan yang mengarah ke sana. Dari visi misinya tergambar tidak, gitu ya. Nah jadi ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Jadi kita lihat track record mereka, bagaimana pengalaman mereka, bagaimana ya yang berhubungan dengan tantangan tadi, bonus demografi. Ya, jangan sampai nanti usia produktif kita lebih banyak, tapi justru lapangan kerja tidak ada. Ini kan jadi masalah, bisa menimbulkan chaos kan? Nah, maka para calon-calon sekarang, mulai dari sekarang, ya para pemilih muda harusnya sudah mulai melihat ini. Ya, dari sekarang sudah mulai. Maka dengan kita mengetahui tentang seseorang, maka saya pikir kalaupun ada politik uang, politik ini segala macam, saya pikir kita sudah tahu begitu. Ya kita sudah tahu. Kita tidak lagi ikut-ikutan karena teman, karena keluarga, karena apa. Tapi dengan kita mengetahui track record calon seseorang, maka tentu itu akan mempengaruhi kita sebagai pemilih baru. Ya. Nah, jadi saya pikir itu untuk menjawab dari yang ketiga pertanyaan ini, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Relita. Kita berikan kesempatan untuk 2 mahasiswa bertanya kembali. Silakan, ya, maju ke depan, ya. Silakan, sebutkan namanya, dari prodi mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Jonathan Surbakti. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Nah, untuk di era digital sekarang ini, Pak, kita bisa melihat penyebaran informasi khususnya bukan hanya untuk hiburan ataupun pendidikan, tapi pada saat ini era digital digunakan untuk penyebaran tentang pemahaman politik. Nah, pertanyaannya adalah banyak oknum dalam tanda kutip yang memanfaatkan perangkat-perangkat digital ataupun media sosial untuk menyebarkan konten-konten, contohnya, mohon maaf, tentang politisasi agama. Bukan hanya sekarang ini, tapi untuk siklus politisasi agama maupun SARA ataupun sebagainya, itu sudah dilakukan jauh sebelum tahun ini. Bahkan pada pemilu sebelumnya juga, itu politisasi agama itu sangat marak, sangat santer digaungkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengedukasi masyarakat, khususnya kaum muda, untuk menghindari orang-orang ataupun oknum-oknum yang memanfaatkan politisasi agama untuk mencapai keinginannya sendiri, mencapai kepentingannya. Karena sadar atau tidak sadar, banyak dari masyarakat Indonesia khususnya masih belum sadar. Kedudukan saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai penganut agama tertentu sedang dipolitisasi, dimanfaatkan. Nah, bagaimana tanggapan bapak-bapak sekalian untuk
menjelaskan bahwasanya kalau orang yang mempolitisasi agama itu bukanlah calon yang layak untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, silahkan. Yang mana? Tadi cowok yang duluan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahidan dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Pertanyaan ini untuk ditujukan pada Dokter Pak Rip, Pak Rip Boton. Gini Pak, di zaman modern era 4.0 ini banyak anak muda yang meluangkan waktunya berselancar dunia maya, seperti di media sosial ya, terutama di platform Facebook, Twitter, IG dan lain sebagainya. Cenderung ketertarikan media hiburan ini biasanya kita lihatlah Pak, banyak yang namanya hiburan internet itu seperti meme. Meme itu sebuah seni hiburan berupa teks dan gambar. Biasanya anak muda ini suka Pak yang namanya meme. Nah, meme ini sekarang kan meme ini kan tempat untuk mengkreasikan, mengungkapkan hiburan gitu. Nah, anak muda suka yang hiburan Pak seperti ini. Nah, sekarang di situasi politik ini karena anak muda suka meme ini Pak, kita takut kecenderungan meme ini terkena ke dampak politik. Misalnya seringnya di parpol Pak. Parpol ini sering jadikan meme gitu. Nah, biasanya fenomena ini bisa kita lihat menggiring popularitas sebuah subjek parpol tadi gitu. Nah, apakah fenomena meme ini di internet merupakan sebuah penyalahgunaan atau ancaman dalam penentuan pilihan bangsa dalam pemilu berikutnya, Pak? Gitu, Pak. Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama kita mungkin akan berikan kepada Bapak Hendro Susanto. Untuk pertanyaan pertama, silakan Bapak. Terima kasih dari Mas Rizky, bagus ya. Jadi kalau kita mendefinisikan politisasi agama, kita harus mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bahwa kegiatan politisasi agama itu adalah politik manipulasi ya mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda ya, indoktrinisasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik, dilaporkan atau diinterpretasikan agar terjadi migrasi pemahaman ya, dan ini cenderung dia negatif. Nah, kalau menurut saya sebagai pemilih pemula, apalagi Gen Z dan generasi milenial, kita harus punya modal kekuatan literasi, baca. Nah, jadi kalau kita mengukur kemampuan baca kita, maka kami punya karakter harus minimal 10 buku sebulan dibaca. Nah, ya baik dia e-book maupun yang di Gramedia atau segala macam seperti itu terbaru. Nah, dengan kita yang kedua diskusi, ya pertama literasi, yang kedua diskusi. Nah, kegiatan literasi ini kan pertama kita kegiatan untuk kita membaca dan menulis. Nah, diskusi ini menganalisa, menyampaikan politik gagasan kita yang kita baca, kita tulis, kita argumentatifkan dengan teman bicara kita, dengan komunitas kita, sehingga dengan kita menyediakan ruang-ruang itu, ya ini tugas siapa? Tugas negara, tugas kampus juga Pak dosen ya, Pak dokter ya, itu kampus juga menyediakan sarana untuk mahasiswanya berdiskusi, menjadi tugas wali kota, gubernur untuk menyediakan masyarakat untuk berdiskusi, menjadi tugas dari kepala desa untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk berdiskusi, berdialektika seperti itu. Nah, dengan kekayaan intelektual tadi, maka itu bisa kita memitigasi dampak politisasi agama, begitu. Agama itu tidak boleh dipolitisasi, ya. Agama itu kan sebuah keyakinan. Yang harusnya kita lakukan dalam demokrasi itu adalah pertarungan gagasan. Kembali kita yang tadi narasi saya bilang, pertarungan gagasan, politik gagasan. Apa yang kamu lakukan dalam 5 tahun ke depan dan apa yang kamu lakukan dalam perspektif kamu sebagai sebagai seorang legislator. Tadi kata Pak Dokter Pelindungan bicara visi misi dan seterusnya, membedah
profil dari BCAD legislator dan calon kepala daerah maupun calon presiden kita seperti itu. Nah, disitulah kita harus lebih banyak membedah itu. Nah, kelemahan kita dalam demokrasi Indonesia ini di situ lemah, gitu loh. Di situ yang lemah. Akhirnya tadi di era 4.0 tadi banyak yang tadi hoak-hoak tadi disebar, ya kan? Sebarkan. Nah, kita kita masuk dalam sebuah sana yang kita tidak kuat literasi kita. Kita dalam ini main sebar aja, sar. Harusnya kita menjadi memfilter itu. Ini patut nggak ini? Oh, ini hoax nih, hoax. Matinya kita sebagai penyaring. Nah, kita jangan terlibat menjadi orang yang menyebarkan informasi hoax tadi. Begitu. Nah, ini yang kami lakukan sebagai entitas partai politik. Kami lakukan itu kepada negara, kami lakukan itu kepada komunitas di praksi, di DPRD. Ayo kita politik gagasan, kita bertarung ide gagasan. Nah, betul Pak Dr. Ralita. Nggak semua masyarakat kita tuh mau diajak diskusi bicara kalau BCAD ini dia tidak korupsi, dia kalau dipilih dia akan kembali ke masyarakat, dia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dia akan tadi tagline kita melayani dan membela masyarakat, begitu. Dia hadir, nah begitu. Nah, ini yang mau kita lakukan secara masif, ya. Bicara pertarungan gagasan. Ini harapan kami diskusi dengan KPU, kami diskusi dengan Bawaslu, Pak Doktor, ya. Dan mereka sepakat dengan narasi kita bahwa demokrasi adalah pertarungan adalah politik gagasan. Dan kalau kita bicara politik gagasan, maka tidak terjadi politisasi agama. Ya, jadi lihat misinya, apa yang dia akan lakukan ke depan, dan bagaimana karakter dia dalam menjalankan amanah. Ini amanah, bukan kebanggaan. Maka kalau saya bilang bahwa anggota DPRD ini bagi saya, Hendro Susanto, sahabat kita semua adalah pelayan, bukan kebanggaan. Sama dengan Pak Dr. Pelindungan, sebagai DPD ini sebagai pelayan, bukan kebanggaan. Bagaimana adanya beliau sebagai DPD RI yang 3 periode dan saya baru 1 periode bisa berdampak positif, bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih applause dulu untuk Bapak kita Hendro Susanto. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua silakan Bapak Dr. Relita, saya serahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Nah, biasanya ya menurut para pengamat, para ahli ya, seperti yang saya katakan tadi, menjelang pemilu akan banyak sekali muncul politik, ada yang praktis lah, identitas lah, yang pragmatis lah, hoax dan lain-lain sebagainya. Dan itu memang terbukti kalau kita lihat data di 2019 itu ya mencapai hampir 777.000 berita hoax. Ya, itu bisa kita lihat di trace positif Kominfo, ya. Itu bisa kita lihat di trace positif di Kominfo, bisa kita lihat itu berita-berita hoax. Nah, kemudian juga di Kominfo juga menyediakan ya ada sarana untuk aduan konten dan lain-lain sebagainya. Jadi yang terkait dengan hoax dan lain-lain sebagainya ataupun mungkin yang menurut kita yang menyalahi aturan ya undang-undang pemilu atau PKPU itu bisa kita manfaatkan fasilitas itu. Nah, jadi kembali ke persoalan bagaimana kita bisa berperan dalam hal itu. Jadi kembali kita harus yang namanya memahami apa itu politik tadi. Ya, memahami itu politik apa. Ya, sehingga kita tahu apa-apa aja elemen dan unsur apa yang boleh, apa yang tidak boleh di dalamnya. Ya, nah jadi kita diajak untuk itu. Nah, kemudian kembali tadi menegaskan bahwa kita perlu melakukan trace terhadap para pilihan-pilihan kita nantinya, caleg-caleg kita. Dari sekarang kan sudah muncul nama-namanya. Jadi dari sini juga sudah bisa kita mulai, gitu ya. Jadi kalaupun ada politik agama, identitas dan lain-lain, saya pikir kalau kita udah punya pondasi yang kuat ya terhadap seseorang pilihan kita atau siapapun itu, saya pikir kita tidak akan masalah dengan itu, gitu. Dengan adanya tadi literasi politik ya dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang penting saya pikir yang harus kita pahami. Kalau hoax itu agak sulit. Itu akan ada saja. Ini tinggal di kitanya nih. Ya, kitanya sebagai pemilih muda, bagaimana kita bisa mengelola sekaligus juga membentengi. Ya, membentengi hoax ini. Kalau menangkal hoax ini agak sulit karena banyak ya. Tapi kembali di kitanya, kita bisa mengelola dan juga membentengi diri kita dari berita hoax. Dan dibutuhkan partisipasi kita juga tentunya. Ya, paling tidak ada informasi jangan di-share lah.
kan begitu ya. Kalau memang itu tidak benar ya jangan di-share, jangan langsung asal share, karena itu akan memperkeruh suasana. Jadi kembali dari kitanya dulu yang generasi muda ya. Nah, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang kan, revolusi industri 4.0 yang dikenal dengan artificial intelligence, digital dan internet kan, memang agak susah membentengin itu. Tapi ya itulah peran daripada kita semua, diminta kita semua untuk berperan dengan itu. Jadi kalaupun ada berita hoax, ada pun politik identitas, agama dan lain sebagainya, saya pikir kalau kita udah kuat, bisa dengan cara itulah. Ya, jadi sehebat apapun ancamannya terkait dengan berita hoax ini, kemudian dengan memanfaatkan sarana-sarana politik yang mungkin yang melanggar peraturan, saya pikir bisa ya, dengan kita dengan literasi politik yang kuat tentunya. Saya pikir begitu untuk menambahi dari Pak. Oke, terima kasih Bapak Dr. Relita. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Dr. Palinungan Purba, 2 menit saya berikan waktu untuk memberikan konklusinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kita bersyukur ketemu sama sahabat kita Bang Hendro ya. Jadi kepada orang muda, ini kan anggota DPRD yang sedang bekerja. Kita memberikan apresiasi dan saya respect sama beliau. Silakan tengok nama dia, ketik nama Hendro Susanto, semua perbuatan baiknya ada di sana. Jadi saya pikir kan sebenarnya gampang kalau mau cari anggota DPRD mana yang dipilih, kayak Hendro aja gitu. Artinya ini adalah hal-hal yang baik ya. Dan saya pikir saya tidak mempromosikan Anda, cuma saya pribadi sebenarnya oke, kan saya juga terus terang aja baru ngecek kan gampang, Anda mau ngecek siapa aja bisa sekarang kok, nggak susah. Nah yang kedua, kita kepingin ya supaya anggota DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten Kota Provinsi DPRD ini harus mempunyai kualitas, artinya bukan hanya cakap-cakap aja. Kalau dikatakan tadi bayar sedemikian rupa ya. Jadi kita harus bedakan juga ya antara politik uang sama biaya politik gitu. Masa bikin spanduk juga nggak ada kan nggak mungkin juga. Jadi kita harus juga. Tapi ada loh orang saking sayangnya kepada caleg itu ngumpul duit pasang spanduk. Wah ini yang luar biasa. Ada satu daerah ya nggak mau kepala desa katanya kan. Dimarahi kepala desanya, dipaksa harus ikut milih. Nah ini yang kita inginkan. Mungkin belum sampai ke sana ya. Mungkin udah sedemikian rupa matang ya. Tapi saya melihat pertemuan ini cukup baik dan tantangan kita lah era digital. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, supaya enak, kita kan dua nih. Kepentingan publik sama kepentingan pribadi ini harus sama ini. Kepentingan publik kita, kepentingan bersama, negara kita makmur, aman, damai. Oke, kepentingan pribadi kita lekas-lekas tamat dari STIMIK Kaputama. Tentu caranya juga kan sama. Anda kan sebenarnya caleg dalam pendidikan Anda nih. Bagaimana terpilih supaya lekas tamat kan begitu kan? Tentu segala upaya kan. Nah, oleh sebab itu sama-samalah kita dengan pemilu yang akan datang mencapai tujuan bangsa dan negara dan juga mencapai tujuan pribadi dan keluarga. Sukses selalu. Terima kasih. Kita berikan big applause untuk para narasumber kita pada hari ini. Ya, baiklah, menutup diskusi kita pada kali ini, mungkin saya berikan satu konklusi bahwa generasi muda yang dikatakan sebagai subjek pembangunan tadi, selain harus ambil peran pada pemilu 2024, juga harus cerdas dalam memilih calon nantinya ya. Karena apa? Pilihan kita menentukan masa depan kita. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Retno. Silakan Bu Retno. Ya baik, terima kasih Ibu Selvira dan pendengar Kardopa juga warga Binjai yang saat ini sedang mendengarkan dialog ini. Kita sudah berada di sesi terakhir dan kami harus undur diri. Terima kasih sekali buat kepada narasumber yang sudah hadir dan juga Ibu Selvira ya. Terima kasih untuk waktunya. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema kemerdekaan generasi muda dalam menentukan pilihannya di pemilu 2024 langsung dari Kampus STMIK Kaputama Jalan Veteran Binjai. Saya Retno Yunita, produser program Peter Manopo dan tim mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Merdeka! Be smart and successful.